A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullah wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rasulihi wa khamalati arsyihi wa jami'i khalqihi. Ala sayyidina wa nabiyyina wa syafiina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumpa lagi seluruh sobat jati diri dimanapun berada. Semoga selalu dinaungi rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita di episode ke-59 ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang perwujudan alam barza itu ya. Jadi kita menapaki atau menjalani alam barza itu sebaiknya itu sebelum kita benar-benar mati ya. Jadi mumpung selagi hidup ini kita berlatih. Kita mencoba berjalan dalam keadaan kita masih hidup. Jadi dikala kita pulang kita sudah dalam artinya sudah terlatih ya, sudah terbiasa, sudah mengetahui arah dan tujuan di alam barza itu harus kemana, bagaimana, dan seperti apa. Yang kemarin saya sudah bahas. Jadi sejatinya, hakikatnya alam barza itu sebenarnya kita sudah jalani di alam hidup ini. Jadi alam barza itu pengulangan, reply dari apa yang sudah kita lakukan di alam kehidupan ini. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita ya, bahwa alam barza itu sebenarnya alam-alam yang ada di alam bawah sadar ya, alam ambawos, yang merekam seluruh kejadian hidup kita. Dari awal kita hidup sampai kita meninggal. Tapi yang kita jalani di alam barza itu dari awal kita sudah dalam kategori balik ya. Akal pikiran sudah berfungsi sampai kita dijemput ajal. Itu sebenarnya yang terjadi di alam barza. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui itu secara real, secara benar, hadirkan kesadaran. Jadi tujuan saya membahas itu kemarin itu bagaimana sejatinya kita itu menghadirkan yang namanya kesadaran. Kesadaran yang utuh. Hakul yakin, imal yakin, ainal yakin, hakul yakin. Jadi kesadaran yang benar-benar hadir sehingga kita bisa melihat pada hakikatnya hidup kita di alam dunia itu sebenarnya adalah perjalanan di alam barza. Nah, cuma di alam dunia itu kita menjalani fenomena alam barza itu dalam bentuk sifat, karakter, afal ya. Nanti di dalam alam barza itu baru berwujud dia. Yang kita alami di alam-alam dunia itu dia akan berwujud di sana. Di mana di wilayah amarah ini, di sini posisi azab kubur itu ya. Orang diazab sama Allah Ta'ala mengalami azab kubur itu di wilayah amarah. Kenapa di wilayah amarah yang mengalami azab kubur? Karena amarah ini yang namanya api neraka itu. Dari api nih amarah dicipta. Di sini manusia itu 100% masih gelap. Tidak ada kesadarannya. 100% tidak sadar. Dia tidak menyadari hakikat hidupnya. Dia tidak mengetahui dia itu hidup untuk apa, kemana, bagaimana. Nggak ngerti dia. Yang dia tahu cuman hidup itu adalah menyalurkan atau melakukan apa yang dia inginkan. Hanya ada di wilayah alam bawah yang dia ketahui itu kesadaran dia miliki hanya kesadaran egonya. Yang dia tahu cuma dia yang ada di alam ini, cuma dia yang patut berkuasa di alam ini. Yang menentang atau yang menghalangi itu akan jadi hambatan. Dia tidak pernah berpikir tentang hakikat hidup sebenarnya. Dia habiskan seluruh tujuan hidup itu di dunia. Dunia inilah tujuan akhir hidupnya. Itu orang yang ada di amarah. Sehingga 100% kehidupan kesadarannya itu dituangkan di dalam wilayah-wilayah alam bawah, alam-alam dunia. Dia berjibaku, berkutat, berusaha bagaimana dia menjadi yang nomor satu di dunia itu. Penguasa tunggal kalau perlu. Sehingga yang lain akan dia intimidasi, akan dia jajah, akan dia hancurkan. Inilah orang-orang yang akan mengalami namanya azab kubur ya. Di wilayah nafs amarah. 100% dia tidak ada kesadaran, alias masih gelap. Kalau di lawamah ini dia sudah tidak mengalami azab kubur ya, dalam artian tidak mengalami siksaan atau dibakar, cuma siksaan yang ada di wilayah lawamah itu dalam sifat kegelapan. Dia seperti halnya orang buta ya. Sini 50% sudah sadar, sudah benar, sudah hadir kesadaran 50%, 50%-nya masih kondisi gelap, kondisi mati. Jadi ibarat orang buta ya. Dia sudah hidup, secara lahir hidup, tapi secara penglihatan inderanya itu dia buta.
Jadi separuh hidup ya, seakan-akan hidup tapi seperti mati karena nggak ada yang bisa saksikan, cuman kegelapan. Sekalipun itu cahaya matahari yang begitu terang benderang, sedikit pun tidak bermanfaat bagi orang buta. Dia selalu dalam kegelapan dan dalam kesendirian. Itu akan dari siksaan orang-orang yang ada di wilayah lawama di dalam barza. Sendiri dia, ketakutan dia dalam kegelapan itu. Bingung dia, benar-benar tingkatan depresi yang sangat tinggi. Dia tidak tahu harus bagaimana kemana. Selama ini dia hidup dengan terang benderang, dengan lingkungan yang ramai, dengan segala macam aktivitas dunia yang hiruk pikuk. Tiba-tiba dia diasingkan di dalam suatu tempat yang sama sekali dia tidak ketahui. Boro-boro mengetahui, ngelihat pun tidak. Begitu gelapnya itu siksaan yang ada di lawama. Kalau di mulhima itu sudah 70% kesadarannya ya, 30% itu masih gelap. Nah, di sini kondisi di alam barza itu, orang yang ada di wilayah mulhima itu, dia indranya, dia kehidupannya sudah hidup dia, kesadarannya sudah hadir, bahkan indranya pun sudah terbuka, pendengaran maupun penglihatan. Cuma dia tetap ada di wilayah gelap. 30% itulah yang membuat dia ada di wilayah gelap itu. Keadaan yang sangat pekat, sangat gelap ya. Tangan ditaruh di hadapan pun nggak akan kelihatan. Jadi mereka yang ada di wilayah mulhima itu gambaran di alam barza itu demikian ya. Uh, dia tetap ada di wilayah-wilayah kegelapan. Walaupun tidak mengalami siksaan atau azab kubur, siksaan mereka itu adanya di wilayah kegelapan itu. Yang membuat dia ketakutan, membuat dia bingung untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia bingung, dia melangkah pun hanya menunggu itu cahaya petir tadi ya. Sementara petir itu sangat memakakan kupingnya, karena selama hidupnya petir itu adalah nasihat bagi dia. Rata-rata orang ilmuwan itu susah. Wilayah mulhimah ini wilayah orang-orang yang berkecimpung dengan ilmu, yang ahli ilmu di sini. Susah mereka dinasihati. Mereka hanya tahunya egonya mereka. Mereka senang berdebat, tapi jika dinasihati, mereka akan menganggap itu sebagai perdebatan, perlawanan. Jadi seperti petir. Padahal mereka tahu itu benar, mereka tahu itu cahaya. Cuma akan mereka debat karena menurut mereka kebenaran itu mutlak milik mereka. Di sini wilayah-wilayah pembenaran. Amarah, lawama, mulhimah ini wilayah pembenaran ya, bukan kebenaran. Ini wilayah ego. Sehingga inilah yang berjalan di alam barza itu di sini 100% ini mengalami azab kubur ya, di amarah dibakar dia, disiksa dia, diazab di alam kubur. Kalau di lawama ini tidak diazab dia, cuma dia dalam kegelapan yang sangat sangat pekat. Di sini kondisi orang buta. Nah, kalau di sini juga masih dalam kegelapan yang sangat pekat, cuma dia inderanya sudah terbuka. Di sini. Jadi ini kondisi yang ada di alam barza itu. Ini bisa kita buktikan, kita nyatakan, kita rasakan di alam kehidupan dunia kita dengan syarat hadirnya kesadaran kita secara utuh. Kalau kita hadir kesadaran utuh, kita bisa melihat itu dan kita melatih. Tahu cara berjalannya, tahu cara kita menghadapi alam-alam barza itu. Jadi bukan berhalusinasi ya. Banyak manusia itu mencoba penasaran dengan alam barza, mereka melakukan suatu tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan rasional akal pikiran, kekanak-kanakan. Ada yang menggunakan metode-metode teknologi untuk mengetahui ada apa di dalam kubur itu. Ada juga yang bahkan ikut-ikutan dipendam ingin merasakan apa di dalam kubur. Tidak seperti itu. Alam barza itu alam bawah sadar kita. Alam abawas yang merekam seluruh aktivitas kita selama kita hidup. Itu kita akan berjalan di wilayah itu. Nah, kalau kita bisa buktikan secara nyata itu yang lebih jelas banget. Itu kalau kita tidur, kita bermimpi. Itu sebenarnya mimpi itu indikator atau latihan kita mati. Kalau selama kita mimpi, kita hanya beraktivitas di wilayah bawah, dia akan berjalan di wilayah bawah itu, alam mimpi kita. Jadi di saat jasad kita tertidur, ruhani kita keluar. Dia berwilayah perjalanannya itu di wilayah di waktu dia sadar. Makanya orang-orang ahli ketuhanan itu, orang makrifat, orang-orang arif billah, mereka selalu melatih diri dalam sadar itu untuk selalu berinteraksi dengan Tuhannya. Sehingga dikala mereka tidur, mereka berjalan itu di mimpi itu dengan kondisi di dalam wilayah ketuhanan. Mereka menyaksikan itu pengalaman-pengalaman spiritual mereka di dalam mimpi. Nah itu sebenarnya indikator kita ya untuk di alam-alam barza. Makanya kalau kita jarang atau tidak pernah melakukan hal itu ya di alam barza pun demikian ya. Kita akan berkutat atau berjalan di wilayah keinginan kita, di wilayah alam bawah kita aja.
yang penuh dengan sebenarnya penuh kegelapan, tidak ada kepastian, tidak ada arah. Nah, di sini. Jadi inilah tujuan saya hadir di Jati Diri ini dengan konten kemarin itu, dengan judul kemarin Alam Barsa itu semata-mata untuk bagaimana kita menghadirkan kesadaran. Ayo kita latih kesadaran. Kita harus maksimal atau minimal itu kita tiba di mutmainah. Ini kesadaran penuh, 100% sudah terang. Inilah tujuan kita dalam hidup itu mencari ini perjalanan menuju mutmainah. Transit kita di sini. Di sini kita sudah selamat ya. Tapi kita harus melakukan perjalanan terus sampai tuntas, baru kita tiba di yang namanya rojiun, di Nur Muhammad. Di sini kita merdeka. Jadi nggak hanya sekedar selamat, tapi merdeka. Tapi minimal itu kita tiba di mutmainah. Selamat dulu. Karena di mutmainah inilah yang Allah jamin masuk surga tanpa hisab. Dia sudah jamin, dia sudah ajak, dia sudah panggil sini. Ya ayuhan nafs mutmainnah, irji'i rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannah. Jadi dia ajak atau yang dia panggil, yang dia izinkan, yang dia jamin masuk surga, udah pasti masuk surga tanpa hisab itu orang-orang yang tiba di wilayah mutmainnah. Kenapa? Karena 100% kesadarannya sudah hadir. Kalau dia marah Allah mulia, ini akan dihisab. Nah, begitu. Jadi kita berlatih di sini. Kenapa kesadaran itu sangat mutlak ya? Sangat penting. Karena syarat mutlak dari kesaksian itu kesadaran. Sehingga di sini di rukun iman sekalipun di rukun Islam itu selalu diawali dengan pertama rukun Islam itu percaya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian sholat, puasa, zakat, haji. Begitupun dengan rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada rasul-rasul, pada malaikat, pada kitab-kitab, takdir baik, takdir buruk, dan percaya pada hari kiamat. Diawali dengan keyakinan kita, kesaksian kita terhadap Allah Ta'ala. Nah, kalau kesaksian kita tidak mutlak di hadapan Allah Ta'ala, tidak sempurna, tidak utuh, otomatis poin yang ada di bawahnya, rukun Islam itu, di poin di bawahnya itu sholat, puasa, zakat, haji, itu akan dipertanyakan sama Allah. Akan dihisap. Jadi hisap itu pertanyaan. Dia tanya itu, akan dia gugat itu semua amal ibadah kita. Apa yang kita sudah lakukan di dalam amal-amal ibadah kita itu? Apakah benar untuk Allah Ta'ala atau untuk yang lain? Allah akan tanya itu. Itulah alasan kenapa Allah dirikan yang namanya hari perhisaban itu, hari perbangkitan. Kita dibangkitkan, kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya kita dihisap. Dipertanyakan amal ibadah kita. Padahal secara logika ya, kalau dipikirkan, kenapa harus Allah pertanyakan? Kan itu ibadah. Kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah zakat, bahkan kita sudah haji. Kenapa harus Allah pertanyakan? Kenapa harus ditimbang-timbang lagi, dihisap lagi? Ada apa? Disitulah kita harus menggunakan logika kita. Yang Allah inginkan di dalam semua aktivitas ilmu dan amal kita, itu adalah kesaksian, menyaksikan dia. Karena kehendak dia menciptakan alam semesta ini tempat dia mentasbihkan afalnya berupa kuda dan iradahnya. Dia itu ingin dikenal, dia ingin diketahui, ingin disaksikan. Disembah dalam artian menyembah dia itu menyaksikan dia. Nah, sehingga dia dihadirkan pola-pola kita menyembah dia atau menyaksikan itu di dalam pola ibadah, dalam sholat, puasa, zakat, haji. Itu pola dalam menyaksikan dia. Dibentuk dalam pola gerakan itu, pola-pola ibadah itu, amal ibadah. Kalau kita dalam beribadah yang kita cari cuman pahala, sorga, itu. Sehingga dia mendirikan hari hisab itu. Dia pertanyakan amal ibadah kita di dalam sholat, puasa, zakat, haji. Kenapa? Karena poin pertama kita itu diragukan sama Allah. Ditanyakan. Itu percaya pada dia, menyaksikan dia. Itu alasan kenapa kita dihisap. Sebenarnya nggak perlu ada penghisapan. Kenapa harus dihisap? Toh kita sholat. Untuk apa kita sholat sebenarnya? Kita puasa, kita zakat, kita ngumpulin pahala, kita ngumpulin semua amal kebaikan. Tuh ujung-ujungnya apa? Kita dihisap. Dan saya pribadi ya, kalau untuk saya pribadi, kalau saya dihisap, ya sekali lagi saya katakan 1000% jaminan saya pasti masuk neraka. Karena kalau saya saya perbandingkan kehidupan saya dalam kehidupan untuk amal dan keburukan,
kehilafan, lebih banyak kehilafan saya daripada kebaikan. Itu kalau saya hisap sendiri, saya kaji sendiri diri saya ya, kalau mau dihisap, jujur saya tidak akan lolos. Makanya selagi kita hadir di sini dengan kehidupan utuh, ya hadirkan kesadaran. Kita latih dalam hidup itu mencapai tingkat kesadaran sempurna, hakul yakin, ma'rifatullah. Kita benar-benar mengenal Allah, awaludin ma'rifatullah. Awal mengenal awal dalam beragama itu ya mengenal Allah. Hadirkan kesadaran utuh untuk mengenal. Di sini saya hadir itu dengan teori ini ya. Saya perjalankan di sini cara berjalan bagaimana kita mencapai kesempurnaan itu di dalam kesaksian. Jadi saya sangat berharap kepada saudara-saudara saya sesama muslim dan muslimat, mukmin mukminat, mereka para khususnya sahabat-sahabat saya yang di jati diri, saya berharap sekali Allah ridhoi kita, Allah mudahkan kita di dalam mencapai namanya kesadaran, hakul yakin. Ayo kita hadirkan itu tanpa harus kita meninggalkan dunia. Hadirkan seutuhnya. Dunia itu tidak usah ditinggal karena kita hidup di dunia, kita jalani. Cuma dia jangan taruh di hati, dia di dalam genggaman aja. Kalau sudah ditaruh di hati dunia itu ya sudah, dia akan menggerogoti hati. Dia akan memenuhi hati, penuh hati kita dengan dunia. Tapi kalau di genggaman, ya aman hati kita. Dunia itu lepas ya sudah, tinggal cari lagi gitu. Tidak terlalu menyakitkan. Nah, gitu kita cara melatih ya. Jadi beragama itu kita harus bijak ya dalam menyalurkan amal, ilmu dan amal kita. Kita harus tahu kemana cara kita mengaktifkannya, mengarahkan ilmu dan amal itu. Ke kesaksian, semua ilmu dan amal itu harus tiba di kesaksian. Kalau enggak kita akan dihisap, digugat, dipertanyakan. Dan syarat sah kesaksian itu sekali lagi kesadaran. Hadir. Bagaimana kita menggunakan diri ini dengan mengoptimalkan pola pikir, terus pola rasa, sama pola kesadaran ini, pola kesaksian. Itu kita tingkatkan. Ini cara menghadirkan kesaksian. Untuk saya sudah bahas di episode berikutnya bagaimana kita menggunakan itu supaya hadir tingkatan kesadaran. Ini maksud saya menghadirkan jati diri itu. Bahkan di sini mohon maaf ya, bukannya saya mengkritik atau apa. Saya banyak melihat para kiai, para ulama, para buya, para sepuh atau para kiai-kiai yang sudah mentasbihkan dirinya sebagai kiai, mereka justru terlalu berani ya bagi saya, menurut saya. Nggak salah, cuma kurang etis. Terlalu berani merambah wilayah-wilayah ketuhanan, terlalu berani membahas rahasia-rahasia ketuhanan. Jati diri Allah Ta'ala itu mereka utak-atik, mereka bahas, mereka umbar-umbar di wilayah medsos ini, banyak saya lihat di YouTube. Menjelaskan jati diri Allah Ta'ala secara utuh ya, menurut mereka utuh. Bagus, memang benar, cuma salah kaprah kalau menurut aku ya. Apa namanya, serampangan, tidak sopan ya kalau menurut saya gitu ya. Kenapa begitu saya mengatakan demikian? Diri kita aja, hakikat kita aja kita nggak ketahui. Rahasia kita sebenarnya kita itu apa, siapa, bagaimana, nggak paham. Sudah merambah ke wilayah-wilayah ketuhanan. Allah sendiri sudah menekankan, jangan engkau pikirkan tentang aku, tapi pikirkan tentang dirimu. Karena disitulah aku. Di sini. Jadi para ulama itu yang khususnya akhir-akhir zaman ini yang banyak mengulas tentang kesejatiannya Allah Ta'ala ya. Bahkan mau membongkar-bongkar rahasia-rahasia ketuhanan. Ya bukannya nggak boleh, cuma bagi saya mereka yang saya telusuri dan saya amati apa yang mereka urai itu semata-mata hanya berdasarkan taklid yang sudah dikarang, yang sudah dijalani oleh para wali-wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh At-Tahila, Syekh Jalaluddin Ar-Rum, dan masih banyak lainnya. Kalau beliau itu menjalani dulu, menyaksikan, membuktikan, baru beliau mengurai. Setelah mereka menemukan dirinya, mereka memahami dirinya, baru mereka menjelaskan tentang wilayah ketuhanan yang mereka saksikan. Setelah kesadaran hadir, utuh di dalam dirinya, mengetahui diri secara utuh, baru dia bisa melihat siapa Tuhannya. Itu mereka tuangkan, beliau tuangkan dalam kitab. Nah, ulama-ulama yang akhir zaman itu mereka hanya taklid membaca. Tapi dikala mereka menjelaskan, seolah-olah mereka menjalani itu. Nah, ini menurut saya
ya terlalu serampangan ya. Sebaiknya kita mengulas diri dulu. Coba kita bongkar, coba kita nyatakan diri kita ini siapa. Kita pahami udah semana kesaksian kita. Tingkat kesadaran kita di dalam kesaksian itu udah semana. Itu dulu yang kita kaji. Karena penting sekali. Jangan kita banyakin ilmu hanya untuk mencari pamor di hadapan manusia supaya dikatakan dia seorang yang berpengetahuan, seorang orang yang bicara-bicara wilayah ketuhanan supaya dikatakan seorang wali. Bukan begitu, bukan itu yang dituju di dalam pemahaman itu. Hadirkan kesadaran. Di sini Allah sudah memfitrahkan kita ya. Dalam kesadaran utuh itu, setelah hadir kesadaran kita, yang kita saksikan di dalam kesadaran itu fitrah kita. Nah, sudah Allah jatahkan fitrah. Fitrah itu diterapikan melalui nama ya. Kalau saya namanya Ahmad Haidar, inilah fitrah yang saya jalani dalam kesaksian. Ini yang saya saksikan di dalam afal Allah. Itu melalui nama saya ini, Ahmad Haidar. Perjalanan saya itu menuju yang namanya alif ini. Huruf awal ini, alif. Ini tujuan hidup saya. Saya berjalan melalui dari huruf ro. Kalau saya petakan di pola perjalanan itu demikian. Bagaimana saya terapkan saya di dalam kondisi amarah, lawama, mulima ini. Nah, jadi di mana di sini saya petakan melalui huruf ro itu saya jalankan di amarah, lawama, mulima. Bagaimana keadaan huruf ro saya itu berjalan di amarah, lawama, mulima, masuk ke mutmainnah. Baru teruji di sini. Kalau saya mencari berhadapan dengan sejatinya alif ini ya di wilayah mutmainnah radiyah, pelepasan, saya uji di situ di wilayah kun. Saya melihat tingkatan kesadaran itu dengan barometer kun, kehendak Allah bukan kehendak kita. Ego kita sudah buang, kita sudah lepas di sini. Di amarah lama itu masuk mutmainnah itu sudah pelepasan, ego kita lepas, kita masuk ke ego Allah. Berusaha memahami apa yang dia hendaki, bukan kehendak kita. Dikala dia bilang kun, kita harus mampu selaras supaya kun. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah, yang sangat berat karena bertentangan dengan keinginan, dengan arus kita. Apalagi di wilayah roh ini ya, wilayah yang peka. Dikala dia masuk di wilayah kun, itu ketakutannya luar biasa, kepanikan. Karena tujuan dia perjalanan berikutnya dia berhadapan dengan huruf dal ini kalau diri saya, sehingga dia selalu dihalusinasi dengan ketakutan untuk hal-hal yang bersifat kelengkapan hidup, finansial, harta segala macam. Dia diuji dengan justru di gambar tolak belakang dengan keadaan yang mapan ya, sehingga itu membuat dia di wilayah kun itu terlihat dia goncangannya hebatnya itu gimana. Dia harus mampu merayap itu sampai tiba di huruf alif. Ini kalau perjalanan saya katakan itu saya mati 7 kali. Mati 7 kali di sini bukan berarti mati keluar ruh dari badan terus balik lagi bolak-balik 7 kali, bukan begitu. Jadi mati 7 kali di sini saya perjalankan setiap huruf ini di dalam keadaan perjalanan ruhani itu. 7 itu bahasa maksimal di dalam bahasa Arab. Jadi maksimal saya berjalan 7 kali. Nah, saya praktek. Awal terus saya melatih. Dengan izin Allah, hadir yang namanya Nur Muhammad. Di dalam kolbu itu hidup Nur Muhammad dalam kolbu. Dia nyala, keluar itu yang namanya nur itu, cahaya itu. Di dalam kolbu. Sehingga dia keluar melalui celah-celah ini ya. Ini kuping dan mata ini jendela hati. Hadir dia melalui situ. Mancar dia melalui jendela itu. Ini dinamakan burhan. Sehingga dengan Nur Muhammad itu dia bisa membaca, dia bisa melihat hal-hal yang bersifat hikmah. Hikmah itu hal-hal yang halus ya. Hal-hal yang tersirat di dalam segala sesuatu. Hal-hal yang latif. Dia bisa berinteraksi dengan zat yang maha latif, Allah Ta'ala. Karena sudah hidup Nur Muhammadnya, dia mampu membaca seluruh yang ada di alam ini semata-mata Allah Ta'ala semua, perwujudannya. Dia bisa menyaksikan itu dengan syarat ini, kolbunya hidup, Nur Muhammadnya hidup dalam kolbu. Karena latihan. Nah, ini yang kemarin saya bahas. Jadi kita jangan hanya taklid ya, hanya modal baca kitab para wali, terus kita mencoba mengulas itu dengan persepsi kita mencocok logikan, dengan teori mencocok logikan. Tidak bisa, harus jalan, harus saksikan dulu. Apa yang sudah beliau-beliau para wali itu saksikan dalam perjalanan sehingga beliau menurunkan kitab. Kita juga harus berjalan. Baru kita buktikan, baru kita sampaikan. Kalau cuma cocok logi terus kita paksakan, ini kelihatan hambar, tidak nyambung.
Banyak hal-hal yang kontradiktif di situ. Kelihatan sekali. Mereka jangankan untuk mengetahui Allah, dirinya aja dia nggak tahu. Walaupun ilmunya udah berjilid-jilid ya, bertumpuk-tumpuk, amalnya udah selautan, enggak sama sekali. Kalau nggak mampu menyentuh dirinya, itu semua akan tertolak, akan dihisap di sini. Akan didirikan hari persisaban itu. Kita akan dihitung-hitung, ditanya-tanya di sini. Yang sejatinya ya kita tidak tidak harus mengalami itu, kita harus langsung masuk ke surganya Allah. Kita ibadah kok, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Tidak layak kita untuk ditimbang-timbang sebenarnya, karena itu amal perbuatan yang baik. Kenapa harus disangkut pautkan? Nah, coba kita pikirkan. Yang baik aja masih di otak-atik di sana. Apalagi yang buruk. Yang buruk nggak usah kita bahas, emang pasti akan diazab. Tidak akan ditimbang lagi, langsung masuk azab. Tapi kenapa yang baik harus ditimbang-timbang, harus tanya-tanya lagi? Itu hal yang baik loh, puasa, zakat, sholat, haji. Itu hal yang baik semua. Perbuatan amal semua. Dan yang sudah Allah gariskan cara kita beramal itu dengan metode itu. Tapi toh kenapa masih dihisap? Kan secara logika dipertanyakan itu kenapa dihisap? Kenapa Allah melakukan penghisapan? Itu tadi, karena poin pertama di mata Allah itu tidak ada, tidak terwujud. Di dalam menyaksikan dia itu tidak ada dia di situ, yang ada cuma sorga, pahala, sorga, pahala. Dianya mana? Sehingga amal perbuatan kita akan dinaikkan, diperjalankan melalui 7 lapis langit. Di langit pertama diperiksa apakah orang ini suka bermegah-megahan. Di langit kedua diperiksa apakah dia suka mengumpat-ngumpat, mencaci maki. Kemudian di langit ketiga dia diperiksa di situ apakah dia ada sifat-sifat ujub. Terus sifat takabur naik lagi, terus sifat-sifat pendengki, tidak suka lihat orang mendapat rahmat atau senang melihat orang dapat derita, naik terus sampai langit ketujuh dilihat apakah ada sifat riaknya, terus naik sampai di hadapan Allah. Kalau bebas semua dari sifat-sifat itu, naik di hadapan Allah, Allah lihat ternyata dia periksa, dia hisap lagi, dia periksa soal amal ibadah kita, dia cari dia di mana dalam ilmu dan dalam amal ibadah kita dan ilmu itu, dia cari dianya ada nggak di situ. Ternyata isinya cuma pahala, surga, kedudukan, kemuliaan, cuma itu aja. Allahnya mana? Sehingga Allah campakkan lagi amalan ilmu kita itu di orang tersebut, dilemparkan lagi. Kan percuma kita berjalan demikian. Itu yang kenapa dibilang dihisap itu, diadakan penghisaban. Karena itu tadi, Allah itu hanya ingin dia diketahui, dia dikenal. Sehingga dihadirkan ilmu dan amal melalui kitabnya Al-Quran. Kita belajar kitab, kita belajar Al-Quran dan hadis hanya semata-mata hanya untuk perhiasan diri, membangga-banggakan diri supaya kita dibilang orang yang mengerti agama. Tapi untuk kesaksian ke Allah mana? Kesaksian pun hanya sebatas halu, taklid, hanya membaca kitab yang sudah tertulis atau penjelasan yang sudah ada, dicocok logi dengan akalnya. Ya kalau akalnya masih di wilayah muktasib, ya dia berhadapan dengan wilayah-wilayah alam bawah. Kalau dia mampu mencerna itu dengan akal-akal aziz, akal-akal kesempurnaan, dia akan temukan ini Nur Muhammad. Dia akan temukan kesaksian yang benar. Jadi begitu ya, jadi adanya yang sudah dialami orang-orang itu, saya bukannya kritik atau gimana. Sebaiknya kita untuk membahas tentang sejatinya Allah Ta'ala, berbicara rahasia-rahasianya Allah, sebaiknya kita mengutamakan diri dulu. Dan Allah sudah menjelaskan itu. Siapa kenal dirinya, kenal dia Tuhannya. Diri dulu. Kita jangan melangkah jauh berbicara tentang Allah. Banyak saya dengar di YouTube itu berbicara tentang Allah Ta'ala itu sama sekali jauh panggang dari hati. Tidak sinkron. Karena dirinya aja dia nggak paham. Dia sudah membongkar dirinya Allah. Jadi kurang etis ya. Kemarin saya sudah berjanji untuk membahas. Coba di sini salah satu sahabat jati diri juga, masih saudara ini. Beliau wanita ya, Wirdawati ya. Masih orang tua saya. Wirdawati, beliau ingin mengaplikasikan di sini, ingin praktek. Jadi saya juga sebagai contoh ya, ada yang ingin berjalan, saya contohin lagi. Beliau itu di huruf awal itu beliau tujuan itu ya, dari huruf waw ya, Wirdawati, Wirdawati. Nah ini perjalanan beliau itu ya, huruf-huruf yang harus beliau jalani. Boleh praktekkan itu ya di dalam perjalanan itu.
Ini mulai dari huruf ta. Nah, mulai itu berjalan dari di sini, dalam perjalanan itu tuh mulai huruf ta menuju huruf waw. Ini tujuannya itu huruf waw ini, wasilah ya. Jadi seorang wirdawati ini seyogyanya dia kalau pingin bersaksi, pingin berdiri teguh di hadapan kesaksian Allah, memperoleh ridha Allah, dia menggapai ridha Allah dalam perjalanan fitrah diri, itu ada di huruf waw itu ya. Waw ini wasilah. Kalau dibahasakan itu silaturahim. Jadi apalagi beliau seorang wanita yang notabene di sini Allah anugerah yang namanya rahim. Jadi tujuan utama perjalanan beliau itu menggapai yang namanya rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi seyoknya seorang wirdawati itu harus penuh welas asih ya, penuh kasih sayang seorang ke ibu, seorang fitrah, seorang ibu sejati yang Allah sudah anugerah yang namanya rahim. Cuma kendala beliau ini pasti akan diuji juga dengan perjalanan rahim itu ya, silaturahim itu. Ada positif, negatif. Kalau dia positif, dia gaul orangnya, murah senyum, murah tegur sapa, murah menjalin silaturahim ke orang. Tapi dikala dia berada di posisi negatif, itu kadang dia gampang memutuskan hubungan. Ini dia yang perlu diwaspadai ya dalam perjalanan menuju ridha Allah. Dikala dia terjadi hal-hal demikian, coba dia kembalikan lagi, perbaharui lagi dari sholatnya, puasa, zakat. Sini diperbaharui lagi supaya tujuan di waw itu tercapai ya, rahimnya Allah tercapai. Dia dimulai dari huruf ta. Beliau ini seorang yang sebenarnya seorang yang tertib ya, seorang yang tertata ya, seorang yang disiplin, seorang yang punya skema, punya dasar dalam melakukan suatu perbuatan. Beliau selalu melakukan itu dengan aturan, dengan skema. Selalu beliau berjalan itu tidak asal berjalan. Dengan konsep, beliau berjalan dengan konsep ini. Itu perjalanan seorang wirdawati ya. Jadi beliau harus benar-benar menjalani di sini di amarah Allah itu jauhkan dari yang namanya amarah ini, karena dikala huruf ta ini berjalan dia akan berhadapan lagi dengan huruf waw tadi ya, rahim Allah, tapi di depan itu ada huruf dal ya. Jadi dia menuju ke keinginan kesempurnaan secara materi atau secara kelengkapan hidup. Dia menyusun konsep-konsep itu tujuannya untuk itu, untuk selalu di opsi dia menata hidup itu benar-benar mapan, mencapai tingkat kemapanan. Nah, cuma di sini huruf waw ini yang kuncinya ya, seorang wirdawati itu kuncinya itu di huruf waw, di huruf rahim itu. Dia harus lebih banyak kasih sayangnya. Jangan mengutamakan ini, amarah ini ya. Gampang marah orangnya ini wirdawati. Gampang tersinggung. Itu harus dihalau itu. Ini hati-hati dengan huruf ro ya. Dia bisa menarik kita ke daya tariknya ini, maknanya kencang di wilayah amarah ini. Dia bisa narik kita ke sini. Sehingga perjalanan kita akan jadi kacau balau di sini, menjalani pola-pola latihan di wilayah-wilayah kolbu itu. Jadi tujuan seorang wirdawati itu di huruf wa ya, huruf waw ya, sebagai wasilah dia, sebagai jalan, itulah silaturahim atau rahimnya Allah Ta'ala. Dia menyaksikan afal Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala di dalam afal itu, di dalam nama Allah yang bernama Rahim. Itu yang harus disaksikan seorang wirdawati. Cara menyaksikan itu dengan cara kita mengaplikasikan yang namanya rahim dalam kehidupan. Kasih sayang ya, kita lebih banyak berkecimpung dengan wilayah kasih sayang. Siapapun orang itu kita sayangi. Kita jauhkan dari yang namanya amarah. Jadi yang merecoki kita di memutuskan jembatan ini, silaturahim ini, selalu mengacaukan di wilayah rahimnya Allah ini, sifat amarah ini. Yang gampang disusupi yang namanya persangkaan. Gampang sekali kita bersuuzon di situ, sehingga ini suka cerai-berai huruf waw ini. Padahal sudah di perjalanan itu dengan huruf ta ini ya, sudah tersusun rapi, matang, tiba-tiba menjalani itu dia kocar-kacir. Karena kadang obsesi dia untuk mencapai kesempurnaan di dalam segi dal ini ya, pemenuhan kebutuhan hidup, materi dan segala macam itu akan buyar. Padahal semua sudah tersusun rapi, hanya gara-gara ini tidak mampu mengendalikan yang namanya amarah.
gampang tersinggung, gampang marah, sehingga gampang sekali memvonis. Dia tidak bisa menghindari itu, karena itu bagian dari fitrah. Selalu akan berhadapan yang namanya uh, negatif atau perlawanan dari belakang dari yang namanya hubungan ya. Entah dia yang akan memutuskan atau dia akan diputuskan. Dia akan selalu dikucilkan atau dia mengucilkan. Itu warna perjalanan hidupnya seorang Wirdawati. Jadi dia harus konsekuen itu. Dia harus terima konsekuensi itu dengan ikhlas di wilayah kun. Allah sudah tetapkan dengan kunnya. Dia bilang jadi, kita harus bilang jadi. Kita bilang jadi itu kita mampu menjalani itu. Kalau kita terikat aksi reaksi melihat perbuatan kita sandarkan ke makhluk, ini hancur lebur perjalanan hidup kita. Tapi kalau kita menyandarkan semua karena Allah, di wilayah wow ini rahimnya Allah, kasih sayang, ini kehidupan kita akan tercapai tujuan. Kita tidak akan takut menjalani hidup, tidak akan takut dengan pengucilan manusia, tidak akan takut dengan fitnah, segala macam, tidak akan takut. Karena di hati kita penuh dengan kasih sayang, rahimnya Allah. Kita sudah berhadapan dengan Allah bukan dengan makhluk. Untuk tiba di Allah itu kita harus ada di huruf huruf waw sama ya itu ya, fayakun, huruf fa sama ya itu. Di akal sama di keyakinan. Ini selalu kita gunakan. Jangan kita gunakan itu yang amarah itu. Gampang terhasut. Kalau nggak kita yang dihasut, kita yang menghasut. Nah, itu hati-hati. Karena ini kecenderungan dari sifat roh itu, sifat kegelapan di amarah. Sehingga seorang Wirdawati itu dia akan mencapai kesuksesan hidup dia dunia akhirat itu di dalam rahim, di dalam kasih sayang, di dalam menjalin hubungan. Boleh ini seorang public relation, cocok banget dengan public relation untuk usahanya ya. Beliau sebagai bisa jadi apa namanya konsultan atau bisa jadi seorang wira swasta, seorang pedagang. Itu beliau punya mumpuni di situ ya di ilmu public relation ini. Kalau dari pintu beliau ini yang keluar kalau kita petakan di dalam pemetaan Nur Muhammad, saya sudah urai kemarin itu beliau ada di ini ya, di keluar dari pintu ikhlas ini. Rahim itu ikhlas, nggak salah dia beliau itu keluar dari pintu ikhlas karena memang diwarnai dengan yang namanya rahim, huruf waw di sini. Nah, cuma di sini saya tekankan lagi ya yang sesuai hadis Rasulullah itu bahwa yang namanya ikhlas itu seperti susu ya. Kalau kita dianugerahi keikhlasan atau wilayah ikhlas sama Allah Ta'ala, kita harus mampu hadir sebagai sosok susu tadi yang dibilang rahim itu, berkaitan dengan itu. Susu itu, satu yang bermanfaat. Cuma dia hadir itu atau selalu dibayangi hidupnya itu dengan kotoran dan darah. Harus diwaspadai itu. Harus selalu terus dia introspeksi dengan hal-hal yang bernama kotoran dan darah. Jadi darah itu pengorbanannya. Kotoran itu sifat. Jadi dikala menjalani hidup itu dia selalu terjadi ungkit-ungkitan, keluh kesah, itu berarti dia terjadi darah ya. Berdarah-darah di dalam perjalanannya, merasa sakit dia dalam perjalanan itu berarti dia berdarah-darah. Tidak mencapai namanya susu itu, yang didapat cuma darah bukan susu. Itu akibat apa? Akibat kotoran itu. Kalau kita dalam perjalanan hidup kita ada rasa keluh kesah, rasa tidak puas atau rasa terjalimi, jangan buru-buru menyalahkan A, B, C, D, apalagi menyalahkan takdir, jangan. Kita introspeksi ke diri, berarti kita ini masih kotor. Kotornya kita tuh di mana? Itu persangkaan, bersihkan dia. Buang tuh uzon itu. Dengan cara apa? Sempurnakan sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, insya Allah. Sempurnakan semuanya. Itu cara kita bagaimana mengatasi yang namanya suuzon. Kalau kita lihat bahwa kotoran itulah suuzon itu ya, ternyata kita masih kotor. Kita hisap dulu, jangan sampai di akhirat baru dihisap. Jangan, di sini kita hisap. Ketahuan bahwa kita itu kotor apa? Kita masih suka mengeluh. Masih suka terbebani di hidup. Masih suka menyalahkan dan disalahkan. Itu berarti kita masih kotor. Kembali ke diri, jangan cari di luar diri. Ujung-ujungnya apa? Kita akan menyalahkan, mencari kambing hitam, menyalahkan takdir, menyalahkan manusia, menyalahkan Allah. Capek dengan hal-hal begitu, nggak ada ujungnya. Kita lari ke diri. Nah, kita introspeksi ya. Oh berarti saya masih ada suudzon kalau begitu. Sempurnakan di wilayah sholat.
Kalau sholat kita, wajib kita sudah berdiri dengan bagus, disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada 8 ya, 8 bagian. 5 bagian itu sholat rawatib ya, itu sholat subuh. Sebelum sholat subuh itu namanya 2 rakaat itu ya, qabliyah. Subuh qabliyah 2 rakaat, terus asar zuhur qabliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Kemudian isya qabliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Itu aja, itu rawatib. Ada 5 ya kalau di sholat wajib. Kalau di sholat sunnah itu ada 3. Tahajud, duha sama awabin. Sempurnakan dengan itu sholat kita sempurnakan dengan sunnah-sunnah itu. Kemudian dengan zakat, keluarkan zakat 2,5%. Berapapun yang kita terima di saat itu, kita keluarkan saat itu juga 2,5%. Jangan sampai masuk ke wilayah keluarga kita, apalagi sampai ke telan. Terus perbanyak puasa, latihan. Ya minimal ya puasa Senin Kamis. Atau minimal kita di puasa bulan Ramadan. Latih puasa, karena puasa itu yang menyatukan ruh dan jasad. Cara kita menyatukan ruh dan jasad itu dengan puasa. Coba dilatih dengan puasa. Kemudian haji, insya Allah kalau Allah berkenan, Allah izinkan secara lahiriah kita berangkat. Cukup finansial kita berangkat. Kalau tahu belum mampu secara finansial, kita haji secara batin. Sempurnakan itu roh dan jasad, ha sama jim, hayat dan jasad. Di wilayah sini, jasmani dan qalbu ini kita sempurnakan. Kita ada di wilayah ini, beliau umur di atas 40 ya. Beliau setidak-tidaknya beliau sudah ada di sini. Di wilayah mutmainnah minimal ya. Radiyah, maradiyah. Kita simak ini wilayah haji. Nah, begitu cara kita untuk melatih atau menghadapi yang namanya kotoran dan darah itu. Karena seorang wirdawati itu keluar dari wilayah ikhlas. Ikhlas itu adalah susu atau rahim ya. Kalau perwujudan itu rahim atau susu, itu dia kehidupan dia selalu diwarnai yang namanya kotoran dan darah. Itu yang harus dia latih, untuk berlatih di dalam menjalani pola-pola hidup di dunia maupun di akhirat. Kita mampu menghisap diri di sini, ditulis. Setelah kita keluar dari alam ini, insya Allah kita mampu terhindar dari namanya amarah Allah. Kita akan lepas dari alam kegelapan ini. Kita akan masuk di alam terang benderang. Disinilah Rasulullah diturunkan sebagai pembawa cahaya itu ya. Nurun ala nurin. Di sini wilayahnya Nurun Muhammad, itu Nurun ala nurin, wilayah kehidupan. Kalau sudah itu bercahaya, di sini kita akan keluar. Insya Allah kita akan diridhoi sama Allah Ta'ala. Jadi kesaksian seorang wirdawati di dalam afal Allah itu di dalam rahimnya, di dalam kasih sayang. Fokus di situ, menyaksikan Allah itu di rahim. Sempurnakan kita di dalam welas asih itu, di dalam silaturahim, di dalam rahim kita terhadap sesama manusia. Sempurnakan di situ. Jangan gampang tersinggung, jangan gampang terprovokasi. Walaupun kita diintimidasi, tidak masalah. Kita larikan ke Allah semua. Allah yang sudah menetapkan semua dalam hidup kita dengan maksud yang luar biasa sempurna. Kita disempurnakan dengan kehendak Dia, bukan kehendak kita. Kalau kita merasa dengan kehendak kita menerjemahkan semua itu, ya jauh panggang dari api, selalu tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah puas. Sehingga manusia mengucapkan, mana ada manusia sempurna? Manusia tidak ada yang sempurna. Ucapan itu timbul karena apa? Timbul dari pola pikir keinginan. Dia menerjemahkan keinginan diri dalam kesempurnaan, ya sama aja kayak orang haus minum air laut, tidak akan pernah terpenuhi, lepas dahaganya, sehingga dibilang tidak pernah sempurna. Tapi kalau dibahasakan dengan keinginan Allah, kita dihadirkan Allah Ta'ala itu sudah sangat sempurna. Malaikat sekalipun itu tidak mampu mengimbangi kesempurnaan manusia. Jadi demikian ya, ini saya hadirkan demikian. Semoga ada manfaat. Kita mampu berlatih, mampu berjalannya dengan izin Allah, menggapai ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.